berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam God Lover yang dikasihi Tuhan, senang boleh kembali berjumpa dengan saudara semua dalam program Rest and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi tertentu yang membuat jiwa Anda menjadi letih lesu dan berbeban berat. Jangan menyerah, sebab Tuhan mengundang kita semua untuk mengalami kelegaan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita. Mari kita responi, kita percayai undangan Tuhan ini, firman Tuhan ini. Kita datang kepadanya, kita membawa semua pergumulan hidup kita kepadanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur di dalam Yesus Kristus, kami dalam status dan posisi yang begitu istimewa. Tuhan senantiasa mengundang kami untuk datang kepadamu. Saat ini kami datang kepadamu Bapa, membawa semua hal yang membuat jiwa kami menjadi tertekan, menjadi berbeban berat. Jiwa kami menjadi letih lesu karena berbagai permasalahan yang kami alami, situasi sulit yang sedang terjadi dalam hidup kami, keadaan rumah tangga yang membuat kami sungguh-sungguh berat untuk melaluinya, pekerjaan yang begitu sulit untuk kami atasi masalah-masalahnya. Itu menekan jiwa kami. Bapa, kami bawa semuanya kepadamu karena kami percaya Engkau akan mengangkat beban jiwa kami, memberi kami kelegaan, memberi kami hikmat, kekuatan untuk bisa bertahan, bahkan mampu menyelesaikan masalah-masalah itu satu persatu. Kuasa-Mu tidak terbatas untuk menolong kami semua, untuk memberi jalan keluar yang terbaik, untuk membuat kami berkemenangan dalam hidup ini. Puji Tuhan, kami memuji nama-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kita sering mendengar orang berkata, oh dia orang yang diberi karunia oleh Tuhan. Dia dipakai Tuhan luar biasa. Dan kita juga senang mendengarnya bagaimana banyak orang dipakai Tuhan luar biasa. Tetapi sayangnya seringkali ada orang-orang ketika dipakai Tuhan luar biasa, ketika Tuhan percayai dia dengan karunia yang begitu istimewa, dia menjadi orang-orang yang bisa jadi berkat bagi banyak orang. Ketika Tuhan bawa naik, justru akhirnya dia lakukan sesuatu yang membuat dia jatuh. Dalam keadaan dia dimuliakan Tuhan, dia sendiri merusak hidupnya dengan sesuatu yang berdosa di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, kita akan lihat satu contoh bagaimana orang yang dipilih Tuhan sangat istimewa pun bisa jatuh. Dan itu menjadi peringatan bagi kita supaya tidak mengulangi peristiwa yang sama. Kita akan belajar dari kisah satu orang yang dipilih Tuhan luar biasa yang bernama Simson. Kita akan buka Hakim-Hakim pasal 14 ayat 1 sampai 20. Perikop ini menceritakan bagaimana Simson sekalipun dia dipilih Tuhan menjadi nasir Allah, punya kekuatan yang luar biasa dan diberi karunia Tuhan yang begitu luar biasa. Tetapi karena beberapa kesalahan yang dia lakukan, keputusan salah yang dia lakukan, perilaku salah yang dia lakukan, membuat dia akhirnya jatuh. Dan itu berakibat fatal dalam hidupnya. Apa sebenarnya yang dilakukan Simson sehingga dia menjadi alami masalah yang begitu fatal, hidupnya menjadi berantakan luar biasa. Mari kita baca. Kita baca ayat 1 dan 2. Hakim-Hakim 14 ayat 1 dan 2. Simson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, di Timna aku melihat seorang gadis Filistin, tolong ambillah dia menjadi istriku. Saudara-saudara, ayat 2 tadi menegaskan bahwa
Simson itu tipe orang yang hanya mengikuti dorongan nafsunya. Orang yang hanya mengikuti dorongan keinginan dagingnya. Dia ketemu seorang gadis Filistin di Timna, langsung jatuh cinta. Lalu karena dia begitu jatuh cinta dengan gadis itu, dia pulang langsung bilang sama orang tuanya, lamarkan anak itu, aku ingin menikah dengan gadis itu. Baru ketemu sekali, setelah itu langsung jatuh cinta, hidupnya hanya mengikuti perasaannya. Saudara-saudara, ada banyak kejatuhan orang karena hanya mengikuti seleranya, mengikuti dorongan hatinya yang sesaat, mengikuti keinginan dagingnya, mengikuti hawa nafsunya, dan mengabaikan kebenaran firman Tuhan. Simson mengabaikan firman Tuhan. Harusnya dia tahu sebagai orang Israel di masa itu tidak boleh menikah dengan bangsa lain, termasuk bangsa Filistin. Apalagi dia Nasir Allah, orang yang dikhususkan Allah untuk menjadi hakim bagi umat Israel. Harusnya dia tahu ada batas yang tidak boleh dia langgar. Ada banyak orang dipakai Tuhan, diberkati Tuhan luar biasa. Dipercaya Tuhan untuk mengelola pelayanan luar biasa. Dipercaya Tuhan untuk mengelola perusahaan yang begitu besar. Dipercaya Tuhan dengan berkat yang berlimpah. Tetapi dalam posisi yang begitu luar biasa, harusnya dia mengalirkan berkat bagi orang-orang sekitarnya dan orang di bawahnya. Tetapi justru akhirnya dia mendatangkan bencana bagi keluarganya sendiri, mendatangkan bencana bagi orang-orang di sekitarnya, mendatangkan bencana bagi orang-orang yang dia layani, yang dia pimpin. Karena apa? Melakukan kesalahan fatal, mengabaikan firman Tuhan, dan hanya mengikuti dorongan hawa nafsunya, mengikuti keinginan dagingnya. Mungkin kita pernah mendengar kisah-kisah bagaimana hamba Tuhan yang dipakai luar biasa oleh Tuhan, tetapi jatuh dalam dosa perzinahan, jatuh dalam dosa cinta akan uang, jatuh dalam perilaku-perilaku yang buruk. Bahkan mungkin kita pernah mendengar juga bagaimana orang yang melayani tetapi perilaku-perilaku buruk tetap dia lakukan. Bahkan kecanduan dengan berbagai kebiasaan, dalam kemabukan, dalam narkoba. Kita ketemu orang-orang yang hidupnya benar-benar dijadikan istimewa oleh Tuhan, dipercaya Tuhan luar biasa, baik dalam pekerjaannya secara ekonomi maupun dalam pelayanan, tetapi alami kejatuhan yang luar biasa karena mengabaikan firman Tuhan, hanya mengikuti perasaannya, hanya mengikuti keinginan dagingnya, hawa nafsunya. Supaya kita tidak alami kejatuhan, kita harus disiplin selera kita. Kita harus disiplin keinginan daging kita. Bahkan kita harus matikan. Kita harus belajar untuk menyangkal diri. Tidak semua keinginan kita harus diwujudkan. Tidak harus selera kita dipuaskan. Apalagi tidak harus keinginan daging itu dituruti keinginannya. Sebab kalau tidak, kita akan menyimpang dari kebenaran Tuhan. Kita akan alami kejatuhan fatal. Kemuliaan hidup yang Tuhan berikan akhirnya berantakan. Kita menjadi orang yang kacau balau seperti Simson. Karena apa? Mengabaikan firman Tuhan. Yang kedua, selain mengabaikan firman Tuhan, Simson ini ternyata juga mengabaikan nasihat orang tuanya. Ayat 3. Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan, sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu. Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai. Saudara-saudara, orang tua yang bijak itu akan berkata tidak kepada keinginan dan permintaan anaknya. Walaupun anaknya nanti akan ngambek, akan melawan. Tetapi Simson ini kan sudah dewasa. Jadi ternyata dia tidak mau dengar nasihat
orang tuanya karena alasannya tadi, karena aku suka, karena aku jatuh cinta dengan perempuan tersebut. Aku harus nikah dengan dia. Berarti Simson ini tidak bisa dinasehati orang tuanya. Dia hanya mengikuti keinginannya sendiri. Dia hanya mau mendengar keinginannya sendiri. Dia tidak mau dengar siapapun. Tuhan tidak dia dengar, orang tuanya dia tidak dengar. Ada banyak kejatuhan orang-orang yang diposisikan Tuhan pada jabatan-jabatan tertentu, pada kesuksesan-kesuksesan tertentu. Karena ketika mereka sudah ada di atas, mereka berpikir bahwa kebenaran itu hanya berdasarkan dirinya. Dia tidak peduli lagi firman Tuhan. Karena kalau saya mau, saya pasti bisa dapatkan. Dengan jabatan saya, dengan uang saya, semua orang akan menuruti saya. Semua keinginan saya bisa penuhi. Karena saya punya jabatan, karena saya punya uang. Semua pasti takut dengan saya. Saudara-saudara, orang-orang seperti ini diambang kejatuhan pasti. Orang bisa dipakai Tuhan luar biasa dalam pelayanan. Ada banyak hamba Tuhan dipakai Tuhan luar biasa, menjangkau begitu banyak orang. Pelayanannya ke seluruh dunia bahkan. Tetapi kebenaran tetap sumbernya dari Tuhan, bukan dari dirinya sendiri. Apa yang dia katakan itu tidak sesuatu yang sifatnya mutlak. Karena kebenaran yang bersifat mutlak itu hanya kebenarannya Tuhan. Makanya harus ada kesadaran, walaupun aku didengar banyak orang, aku mengajar, aku berkhotbah, semua orang mendengarnya. Semua orang akan meresponinya, tidak ada yang membantah. Tetapi bukan berarti sumber kebenaran dari hamba Tuhan tersebut. Walaupun dipakai Tuhan luar biasa, itu bukan berarti apapun yang dilakukan itu benar. Apapun yang diucapkan itu benar. Yang tidak bisa dikritik, tidak bisa dievaluasi, tidak bisa diperbaiki, tidak. Tetap sebagai manusia, ada sisi kelemahan. Kita bisa dipakai Tuhan, bisa diberkati Tuhan luar biasa, tetapi kita masih bisa berbuat salah. Karena masih bisa berbuat salah, kita harus bijaksana. Kita harus mau mendengar nasihat. Nasihat orang tua, nasihat pemimpin, nasihat orang-orang yang dewasa secara rohani. Nasihat hamba-hamba Tuhan, kita harus mau mendengar. Demikian juga hamba Tuhan pun juga harus mau mendengar. Sebagai hamba Tuhan, saya tahu saya masih banyak kesalahan, banyak kekurangan, ada kelemahan. Ada kalanya saya merasa benar, tetapi ternyata salah. Ada kalanya saya berpikir keputusan saya benar, tetapi ternyata salah. Semua kan harus diuji. Dan ketika ada orang yang mengkritik, ada orang yang mengingatkan saya, mengkoreksi, saya harus buka ruang dalam hidup saya. Ada orang yang menegur saya. Saya perlu terbuka. Kalau ternyata salah, minta maaf, perbaiki diri. Itu bagian yang aman untuk perjalanan hidup saya sebagai hamba Tuhan, supaya tidak jatuh. Dan ini menjadi pelajaran iman untuk semua orang Kristen, tidak hanya hamba Tuhan. Setiap orang butuh nasihat. Setiap orang butuh orang lain untuk mengingatkan. Setiap orang butuh firman Tuhan menjadi pedoman, menjadi garis batas mana yang harus kita jalani, mana yang kita tidak boleh melanggarnya. Kalau kita tidak berpegang pada hal itu, maka kita akan tersesat. Kita akan lupa diri dan kita tidak bisa kontrol keinginan-keinginan kita. Lebih lanjut, akibatnya kejatuhan akan menimpa kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada kalanya kita buat keputusan-keputusan yang justru itu berbahaya. Oleh sebab itu mari kita buka ruang Tuhan untuk menegur kita, Roh Kudus untuk menegur kita. Tuhan pakai seseorang untuk menegur kita. Jangan keraskan hati, jangan tutup hati. Kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, kami ucap syukur karena kisah Simson mengingatkan kami
menjadi peringatan bagi kami secara jelas bahwa ketika kami dipilih Tuhan, ketika kami diberkati Tuhan, diberi karunia yang luar biasa dari Tuhan, bukan berarti kami sempurna, bukan berarti kami tidak butuh lagi nasihat, tidak butuh lagi teguran, bukan berarti kami bisa menjadikan keinginan kami, pikiran kami menjadi kebenaran kami sendiri, lalu mengabaikan kebenaran firman Tuhan. Kalau itu terjadi, berarti kami sedang jatuh. Kalau itu terjadi, itu berarti kami akan melakukan banyak kesalahan-kesalahan fatal berikutnya. Itu berarti kami membiarkan hidup kami alami kehancuran. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami. Roh Kudus terus memimpin kami. Hamba-Mu juga berdoa untuk saudara-saudara kami mungkin sedang mengalami kejatuhan. Mirip seperti Simson akibat keinginan nafsunya atau keputusannya sendiri yang membuat mereka alami situasi yang sulit. Bapa, Engkau menjamah. Tuhan bawa kembali mereka naik ketika mereka kembali bertobat. Mereka mengaku dosa, melakukan pertobatan. Tuhan pulihkan hidupnya. Tuhan pulihkan panggilannya. Tuhan kembalikan rencana-Mu dalam hidup mereka. Jangan biarkan mereka terus larut, terus masuk dalam kejatuhannya. Tetapi Tuhan yang mengangkat mereka kembali. Karena kami sangat percaya anugerah Tuhan selalu tersedia bagi orang-orang yang berdosa, bagi orang-orang yang jatuh. Tuhan berkati setiap saudara-saudara kami yang bergabung dengan program Raise and Guide saat ini. Tuhan percayakan hal-hal yang lebih baik dalam hidup mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, jika saat ini saudara punya pergumulan atau keluarga saudara juga punya pergumulan, keadaan apapun, sakit penyakit, masalah ekonomi apapun, saudara membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa, tetap percaya, tetap beriman, tetap berharap pertolongan Tuhan. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV, kami tunggu. Mari kita mengucapkan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8-9 dan alami kebenaran firman Tuhan ini. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat dan nikmatilah Raise and Guide malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.